Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Kita bertemu kembali dalam renungan harian HKBP Batam Center. Dan kita akan disapa melalui kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Kejadian pasal 35 ayat 2 demikian. Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, jauhkanlah dewa-dewi asing yang ada di tengah-tengah kamu. Tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaian. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, sering ada pertanyaan yang menggelitik tentang kisah Yakub. Orang beranggapan bahwa Yakub itu kan seorang penipu. Tetapi sebagai penipu, mengapa dia diberkati oleh Tuhan? Sebagai penipu, mengapa Yakub dipilih Tuhan menjadi bagian dari kisah perjalanan bangsa Israel, termasuk sampai silsilah nanti munculnya Mesias, yaitu Yesus itu. Seolah-olah Yakub di dalam kejahatannya mengalami perjalanan yang begitu mulus. Itu anggapan beberapa orang. Sebenarnya tidak. Sesungguhnya Yakub mengalami berbagai problema. Sesungguhnya Yakub juga mengalami keresahan yang amat mendalam di dalam hati. Walaupun seolah-olah kita melihat dari kisah perjalanan Yakub, dia begitu tenang, tapi keresahan di dalam hatinya, ketakutan, ketidaknyamanan, ketidaktentraman selalu dia alami. Dan benarlah demikian. Setiap dosa akan mendapat ganjaran. Yakub dengan kelihayannya menipu saudaranya Esau, bahkan menipu ayahnya untuk hak kesulungan. Ternyata Tuhan melihat, bahkan Tuhan memberi ganjaran atas setiap dosa dan kesalahan. Apa yang dia lakukan? Secara khusus dalam renungan kita hari ini, di ayat 1 kalau kita nanti membaca, Tuhan menyuruh dia untuk pergi ke Betel. Dan bagi dia, suruhan panggilan Tuhan untuk pergi ke Betel adalah satu tantangan yang amat besar. Kenapa? Karena di sana tentu dia akan bertemu nanti dengan abangnya Esau. Maka bagi dia, selama ini dia sudah mendengar berita bahwa Esau akan mencari dia, Esau akan menangkap dia, dan Esau akan membunuh dia dan seluruh keturunan. Maka muncul gejolak di dalam hatinya. Di satu sisi dia ingin mendengar Tuhan yang menyuruh, tapi di sisi lain dia punya kekhawatiran yang amat besar, ketakutan yang amat besar karena Esau akan membunuh. Tapi ternyata akhirnya dia mau mendengar panggilan Tuhan. Dia pergi ke Betel, lalu di sana dia mendirikan mesbah. Kalau kita baca nanti di ayat 5 bagian B, maka terjadilah kedahsyatan yang dibuat oleh Tuhan. Oleh karena kesetiaan, ketaatan Yakub atas suruhan Tuhan, akhirnya dia bertemu dengan Esau, tetapi Esau tidak mengapa-apakan dia dan seluruh keturunannya. Mereka diperbolehkan untuk pergi. Artinya dengan caranya Tuhan meredam amarah dari Esau. Dengan caranya Tuhan menyelamatkan Yakub dan bersama dengan keluarga. Atas kesadaran baru itulah maka Yakub akhirnya membuat satu komitmen yang baru. Karena Tuhan sungguh-sungguh mengasihi dia, Tuhan sungguh-sungguh menolong dia meskipun mulutnya penuh dengan kemunafikan. Meskipun mulutnya dan hatinya penuh dengan tipu daya, tetapi Tuhan masih memberi kesempatan bagi dia. Lalu akhirnya Yakub membuat satu komitmen baru seperti yang dikatakan dalam renungan kita hari ini. Bahwa dia berkata kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, jauhkanlah dewa-dewi asing yang ada di tengah-tengah kamu. Ini menjadi statement yang sangat keras dari Yakub kepada seluruh keluarganya, supaya mereka sungguh-sungguh beribadah hanya kepada Tuhan. Saudara-saudari, gambaran itu adalah gambaran kehidupan kita. Mulut kita penuh dengan tipu daya, hati kita penuh dengan tipu daya. Tetapi di saat yang sama Tuhan membenarkan kita. Dengan anugerahnya di dalam kayu salib itu, dia memberi keselamatan bagi kita. Sehingga Paskah menjadi peristiwa kebebasan bagi kita. Kita dibenarkan di saat kita sedang berdosa.
Sehingga kekuatan dosa itu tidak mampu lagi membatasi rahmat Tuhan di dalam kehidupan kita. Namun sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, mestinya kita mengambil sikap seperti Yakub. Dia berubah, dia bertobat, lalu membuat satu komitmen yang baru supaya dia sungguh-sungguh hanya beribadah kepada Allah yang satu itu, Tuhan yang sejati. Maka biarlah dalam seluruh kelemahan kehidupan kita, dalam seluruh persoalan hati kita, mungkin ada benci, ada dendam, ada amarah, ada tipu daya dalam mulut dan hati kita, ada berbagai hal yang menjauhkan kita daripada Tuhan. Tapi mari kita bersama-sama mengarahkan seluruh kehidupan kita hanya kepada Tuhan dan membuat komitmen yang baru. Kiranya hanya Tuhan itu sendirilah yang layak dipuji dan disembah. Dan Dia sendiri sumber dari segala yang baik. Sehingga kehidupan kita, masa depan kita terjamin bersama dengan Dia. Selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati. Amin.